Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus syalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang mudah-mudahan sampai dengan saat ini terpilih untuk tetap menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pun sekaligus kita bersabar atas apa yang menjadi bagian dari derita atas sesuatu yang membuat kita sendiri tidak nyaman. Dan kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi insan yang ikhlas, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kita sembah selain Allah, tidak ada penghambaan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita juga bertekad untuk senantiasa menyegerakan diri, ya, untuk menyegerakan diri, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga memahami bahwa Allah hanya akan menerima tobat, Allah akan menerima manusia yang kembali setelah manusia itu menyelesaikan hak-hak dengan sesama manusianya, melaksanakan silaturahim dan melakukan upaya-upaya untuk menjadikan sesama atau manusia yang lainnya sebagai mitra yang akan menjadikannya sama-sama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dari silaturahim ini kita paham Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang bersilaturahim kemungkinan-kemungkinan yang sangat besar berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikan kesempatan untuk panjang umur, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan ilmu dan maslahat dalam kehidupannya, dan tentu saja orang silaturahim ini akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan meraih rahmatnya. Karena ancaman yang disampaikan berupa sesuatu yang memutus silaturahim, menjadikan dia sebagai orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Demikian kata penggalan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah manusia yang di dunianya memutus silaturahim. Hari ini kita bersilaturahim dalam bingkai yang insya Allah kita sepakati bersama untuk sama-sama bahagia, untuk sama-sama istiqamah, untuk sama-sama berjamaah membaca Al-Quran. Diawali dengan membaca, kemudian kita juga mencoba untuk memahami, kemudian kita meningkatkan kualitas pemahaman kita sehingga kita mampu mengamalkan dengan benar, dan amalan yang benar akan melahirkan kenikmatan, akan melahirkan sebuah upaya kreativitas dan inovasi, sehingga pada saatnya kita akan menjadi teladan, menjadi cerminan dari perilaku yang sudah membaca, perilaku orang yang paham, perilaku orang yang mengamalkan dengan baik, dan perilaku orang yang nikmat dalam kehidupan.
insya Allah kita termasuk yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Proses belajar mengajar dimulai tahapannya dari membaca, melanjutkan dengan memahami, kemudian mengamalkan, menikmati, dan terakhir menyebarluaskan, menyampaikan setelah tentunya kita menikmati, mengamalkan, membaca, dan memahami. Tanpa bacaan yang benar, tanpa pemahaman yang benar, tanpa mengamalkan yang benar, tanpa menikmati amalan kita, kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan untuk menyampaikan kita keinginan kita atau kemampuan kita kepada orang lain. Jadi yuk kita belajar hari ini untuk menjadikan diri kita ini membaca dengan benar, memahami dengan benar, kemudian mengamalkan dengan benar, menikmati dengan benar, dan mencoba menyebarluaskan, mendakwahkan, mensyiarkan dari ajaran agama dengan benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita lewat Al-Qur'an dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga paham bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita informasi yang sangat jelas bahwa di setiap masa, di setiap zaman akan selalu ada manusia-manusia yang akan menyeru kepada perbuatan dan kepada yang baik serta akan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kita alhamdulillah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelaran sebagai kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baiknya kalian adalah umat yang terbaik yang diberikan kepada manusia. Jadi cap dari Allah atau label dari Allah atau sertifikasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110 ya, surat Ali Imran ayat 110 yang ditegaskan kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ya. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Artinya umat-umat yang lalu lewat semua. Ya, yang terbaik adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala pernah memuji bangsa-bangsa Bani Israel, dan pujian itu ternyata malah menimbulkan mereka baong, menimbulkan mereka bedegong, menimbulkan mereka takabur, menimbulkan mereka iri, dengki, jahil, aniaya, dan itulah yang kita kenal dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah dengan sebutan maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, itulah dari kalangan Bani Israel itu yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah sebagai manusia terbaik pada zamannya, sesuai dengan zamannya itu, ya ternyata mereka akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya senang, kemudian juga subur makmur tanahnya, kemudian dia selalu mendapat pertolongan Allah, tetapi mereka malah belakangi apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian membangkang, dan bahkan puncak pembangkangan mereka berupa tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian mereka malah menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang emas itu mereka kumpulkan dari yang mereka pakai pada saat itu. Dan kemudian berlanjut ya ke pembangkangan Bani Israel itu sampai para nabi dan rasul dari kalangan mereka sendiri mereka bunuh. Di antaranya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan bahkan mereka juga mengejar-mengejar dan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah mentakdirkan untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Bani Israel, yang pada saat ini Bani Israel itu masih banyak dan bisa jadi di sekitaran kita juga ada. Artinya apa? Itu tidak akan hilang sifat-sifat mereka yang tidak suka kepada yang namanya muslim, tidak suka kepada yang namanya manusia yang berserah diri, tidak suka kepada manusia-manusia yang mustaqim. Mereka justru akan merasa makin sombong ketika diajak atau ketika diseru untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka menganggap bahwa Allah punya anak.
mereka menganggap bahwa Allah adalah ada sekutunya. Naudzubillah. Dan bahkan mereka menghapus ayat-ayat Allah yang menginformasikan tentang akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Mereka juga menghapus tentang ayat-ayat yang menyuruh untuk berbuat baik kepada siapapun. Mereka hanya berbuat baik kepada mereka yang kenal dalam jurusan atau dalam nasabnya mereka. Bahkan diperlihatkan kepada mata kita saat ini betapa mereka bengisnya, bencinya kepada umat-umat muslim di Palestina. Dengan berbagai cara, dengan berbagai dalih, mereka bombardir, bahkan anak-anak kecil dan perempuan, sampai nenek-nenek juga dihabisi. Itulah yang terjadi ketika kita memahami bahwa akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan menyebut Bani Israel yang membangkang itu disebutnya maghdubi alaihim. Mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan juga ada yang tersesat. Ya, tersesat itu adalah setelahnya datang para nabi dan rasul berikutnya. Kalau yang maghdub itu sampai membunuh mereka, tapi kalau yang tersesat malah menuhankan para nabi dan rasul. Masuk Nabi Isa alaihissalam oleh mereka dianggap sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dalik. Nah, kita saat ini mendapatkan informasi bahwa Bani Israel yang sudah diangkat derajatnya tinggi, kemudian dia berbuat jahat, berbuat kerusakan, biadab, kemudian dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah, maka pada saat setelahnya umat-umat Bani Israel ini berjaya, kemudian lahirlah umat yang namanya umat Muslim. Nah, umat Muslim ini digelari sebagai ummatan wasyato, umat yang pertengahan, umat yang akan menjadi wasit, yang akan menjadi pendamai tatkala terjadi sebuah huru hara di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang hari ini kita berada di sini, pilihannya adalah apakah kita akan yang membuat kekacauan atau apakah kita akan yang menjadi biang kerok atau kita menjadi pengikut dari para pelaku-pelaku biang kerok tersebut, pelaku kekacauan dan kerusakan, atau kita akan menjadi wasit, akan menjadi penengah dari apa yang mereka lakukan, pertempuran, persekutuan, kemudian juga saling memusnahkan di antara mereka. Apakah Muslim akan menjadi ummatan wasata yang akan menjadi berada di tengah-tengah, yang tidak menimbulkan kerusakan. Nah, itulah yang kemudian mendapat gelaran dari Allah Subhanahu wa taala di ayat Ali Imran 110 ini, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Baik-baik kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi selama manusia ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman, umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempunyai ciri dan karakter sebagai umat terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada perbuatan baik dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ya yang hadir di kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah dari Bogor Kang Agus bersama keluarga, di Bandung Kang Ahmad bersama keluarga, dari Cirebon Kang Irin bersama keluarga, dari Radio Kilai FM Bandung Kang Indra bersama kru ya radio dan juga keluarga, kemudian Ibu Hilda dari Cirebon sama keluarga, dan Ibu Is Yuliati ya dari Sumedang bersama keluarga. Yang lain yang menyimak dari rekaman atau menyimak melalui channel YouTube, selamat untuk kita bahwa kita saat ini berada dalam posisi sebagai manusia yang disebut dengan kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa yang mengeluarkannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebut sebagai manusia sebagai umat terbaik? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah memberikan informasi umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apakah kita termasuk umat terbaik? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kita ta'muru bil ma'ruf? Apakah kita mengajak, menyeru kepada perbuatan baik? Apakah kita wayanhauna 'anil munkar? Apakah kita mencegah dari perbuatan yang munkar? Tentunya harus kita akui, ya,
kita mengajak perbuatan baik dan mencegah dari yang mungkar. Dengan satu catatan, Allah tidak pernah memberikan beban kepada kita, melainkan Allah sendiri yang akan memberikan perangkat untuk kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tidak pernah Allah memberikan tugas, melainkan tugas itu pasti akan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yuk kita yakini bahwa tugas dakwah, tugas belajar, tugas kita membaca, tugas kita memahami, tugas kita mengamalkan, tugas kita menikmati Al-Quran adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita masing-masing. Yang harus menjadi keyakinan yang utama adalah bahwa yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu abadi. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah berubah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah yang sering kita dengar dan kita baca, bahwa Allah lah yang menurunkan petunjuk itu dan Allah lah yang akan menjaganya. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Saat ini di tangan kita masing-masing ada Al-Quran, di tangan kita masing-masing ada Al-Quran yang ada terjemahnya, ada juga yang tidak ada terjemahnya, ada yang ada tafsirnya, ada juga yang ada penjelasan sampai detail, ada asbabun nuzul, bahkan ada yang sekarang itu Al-Quran yang warna-warni dengan kemudahan-kemudahan untuk membedakan tajwidnya, bacaannya. Nah, Masya Allah, yuk kita nikmati keberadaan kita dengan mensyukuri betapa mudahnya kita mendapatkan Al-Quran. Betapa mudahnya kita untuk belajar Al-Quran. Betapa mudahnya kita untuk memahami Al-Quran. Betapa mudahnya kita untuk mengamalkan Al-Quran. Betapa mudahnya kita untuk berkesempatan menikmati Al-Quran. Dan kita tahu betapa mudahnya juga bagi kita untuk mendakwahkan Al-Quran. Jangan sampai dalam diri kita ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan menjadikan diri kita bagian dari penyebar luasan informasi tentang Al-Quran. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin berinteraksi silakan untuk diklik speakernya ya atau mikrofonnya, kemudian silakan untuk menyampaikan. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk langsung bisa berinteraksi dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tanya ke dalam diri, ya, ini pertanyaannya, tanya ke dalam diri kita, apakah apa yang selalu kita getarkan, kita ucapkan sama dengan yang kita lakukan. Jadi kemarin saya berkesempatan berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya dan yang selama bertahun-tahun mungkin tidak bertemu karena satu dan lain hal. Kemudian begitu bertemu mereka menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Sangat mendasar karena yang ditanyakan sebenarnya sudah ada pada diri mereka sendiri, tetapi karena mungkin lama tidak di-upgrade, lama tidak diingatkan, maka mereka merasanya tidak punya. Apakah itu? Mereka menanyakan tentang makna asyiratal mustaqim. Ya. Jadi ini saya angkat sebagai bagian dari diskusi atau bagian dari bahasan kita pada hari ini tentang makna asyiratal mustaqim. Ya. Asyiratal mustaqim tertulis di dalam Al-Quran di beberapa ayat dan yang paling kita hafal adalah di surat Al-Fatihah. Ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, ya. Tunjukilah kami, ya. Berikanlah hidayah kepada kami. Berikan petunjuk kepada kami. Apa petunjuknya? Apa hidayahnya? Ya. Apa jalannya? Yaitu asyiratal mustaqim. Jalan yang lurus, yang tidak pernah belok-belok, yang hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemaknaan di sini, apa itu asyiratal mustaqim? Kita paham bahwa yang memberi petunjuk adalah Allah. Berarti
Asyiratul mustaqim itu adalah petunjuk Allah. Ya, petunjuk Allah bisa diartikan sebagai agama. Ya, agama yang diridhoi oleh Allah adalah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Berarti pemaknaannya asyiratul mustaqim itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berarti itu adalah agama Islam. Petunjuk Allah berupa kumpulan yang dikumpulkan di dalam kitab suci yang namanya Al-Quran. Berarti asyiratul mustaqim itu adalah Al-Quran. Kemudian petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berupa kitab suci Al-Quran itu kemudian dirumuskan dalam bentuk agama, ya, yang disebut agama Islam, itu adalah diberikan melalui Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana untuk bisa memahami petunjuk dengan benar, maka diawali dengan Iqra. Diturunkannya, dimulai dengan perintah untuk membaca. Dan ketika diakhirinya adalah waroditu lakumul Islam madina. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waroditu lakumul Islam madina. Jadi yang namanya asyiratul mustaqim itu adalah petunjuk dari Allah, nyatanya berupa Al-Quran, kemudian praktek dalam kehidupan ibadahnya berupa praktek ibadah agama Islam, dan agama Islam ini disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pemaknaannya bahwa asyiratul mustaqim adalah Al-Quran, asyiratul mustaqim juga adalah agama Islam, dan asyiratul mustaqim adalah ibadah-ibadah yang mengikuti contoh Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita beribadah itu dalam mengikuti contoh Rasulullah, ya berarti kita dalam asyiratul mustaqim. Sekalinya kita keluar dari yang dicontohkan Rasulullah, maka itu tidak termasuk kategori asyiratul mustaqim. Nah, jadi pertanyaan yang sederhana seperti itu, kita bisa dapatkan ilmu. Kita dapatkan informasi yang jelas bahwa ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, maka kita pahami bahwa ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami tentang Al-Quran. Bagaimana cara membacanya, memahaminya, mengamalkannya, kemudian menikmatinya dan menyebarluaskannya. Ketika kita menyebut juga ihdinas syiratal mustaqim, maka kita bermohon kepada Allah untuk tetap dalam keadaan Islam. Nah, dan Allah sendiri perintahkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hei manusia, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim, beragama Islam. Jadi kita sudah berada di jalur yang benar, yang lurus. Mengamalkan agama Islam butuh contoh, butuh teladan. Nah, contoh teladannya diberikan satu-satunya manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani di dalam Al-Qur'an adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya pernah disebut juga bahwa dalam diri para nabi dan rasul termasuk Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi dengan seiring zaman maka kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dijadikan contoh bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan syariat dan manasiknya, maka setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, maka Rasulullah lah yang menjadi contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Segala perbuatannya, segala apa yang menjadi akhlaknya, menjadi teladan bagi manusia. Dari mulai cara makan, cara tidur, cara beribadah, termasuk cara meladeni, memberikan layanan kepada istri-istrinya, itu adalah contoh teladan yang termasuk dalam asyiratul mustaqim. Hati-hati, jangan sampai kita merasa bahwa sudah menjalankan asyiratul mustaqim, tapi kelakuan mengikuti bangsa-bangsa Yahudi, mengikuti kelakuan Nasrani. Ya,
Mana bukti-buktinya? Masya Allah, sekarang lagi banyak ya, lagi banyak acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang karena terdesak oleh keinginan massa atau karena oleh keinginan untuk sekedar menarik simpati, maka apa yang diajarkan Rasul diabaikan dan dia mengikuti yang lainnya. Contoh kecil, kalau kita hajatannya kita tidak menyediakan tempat duduk yang representatif untuk orang makan, untuk orang menikmati hidangan. Mereka pada menikmati hidangan sambil ngobrol, ya, berkolaborasi dengan yang lain dengan cara berdiri. Ya, dan itu ternyata tidak dianjurkan seperti itu. Bahkan itu tuh adalah contoh dari kaum-kaum bangsa-bangsa yang terdahulu yang memang termasuk yang disebut maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, salah itu contoh kecil. Belum lagi kebiasaan-kebiasaan yang lain yang sifatnya bahkan mungkin ditularkan kepada anak cucu kita. Ya, mengadakan acara kegiatan ulang tahunan, tiup lilin, dan kemudian acara-acara meniru-niru. Ini sebentar lagi akhir tahun, ada acara kegiatan-kegiatan yang mulai pakai kuncung-kuncung, pakai lampu-lampu. Nah, hati-hati ya, pakai trompet, banyak hal ya yang ketika kita tanya kepada diri kita sendiri ya, ditanya mengikuti siapa itu, nah maka kita akan mentok tidak bisa membuktikan bahwa apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu kalau anaknya itu kemudian berumur setahun, berumur 2 tahun gitu ya. Apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu kalau ngadain hajatan menjamu tamu? Rasulullah memberikan contoh seperti itu ketika kamu mengucapkan salam kepada selamat kepada orang-orang yang beragama lain dengan ucapan selamat yang merupakan pengakuan terhadap ketuhanan mereka, yang merupakan penyimpangan mereka. Nauzubillah. Nah, diskusi ini tentunya banyak terjadi dan itu merupakan pertanyaan yang muncul di hari kemarin dalam sebuah acara pertemuan antar sesama rekan yang sudah lama tidak bertemu. Hal-hal semacam itu mereka selalu sandarkan, loh Pak Anu juga, pejabat Anu juga, pimpinan Anu juga. Ya, itulah yang terjadi. Malah katanya ujung-ujungnya dianggap tidak toleran lah, tidak mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, dianggap tidak bergaul lah, dianggap. Nah, hati-hati Bapak Ibu, karena kita paham bahwa Rasulullah sebenarnya diminta oleh Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal untuk ya udah Muhammad, kamu silakan beragama Islam, kamu silakan laksanakan, tetapi suatu waktu ayo dong ikut kami. Ayo dong kumpul sama kami, ayo dong kongko-kongko bareng kami dengan menyembah patung-patung yang ada pada kami. Nah, maka jawaban itu sudah sangat jelas kita hafal. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Sudah sangat jelas, sangat terang benderang pedomannya. Tetapi kenapa kita masih galau-galau dan galau saja? Tiap tahun masih nanya-nanya dan nanya. Karena memang kita sedang dalam proses belajar. Kita tidak menafikan bahwa peluang untuk terus-terusan meningkatkan kualitas diri masih terbuka. Dan jangan lupa, jangan sampai kita mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita yang secara tidak sengaja mereka akan terseret ke dalam ajaran-ajaran mereka yang sebenarnya sudah nyata-nyata ditegaskan oleh Allah, maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, hal-hal semacam inilah yang mungkin perlu kita tanya kepada diri kita, tingkatkan kewaspadaan kita, lakukan upaya-upaya terbaik sehingga kita makin hari mendekati ajal kita, mendekati kematian kita, mendekati liang lahat kita, kita ini dalam keadaan yang selalu fresh untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya kampanyekan sekarang adalah tentang bagaimana kita berbagi Al-Quran, bagaimana kita bisa
istiqamah menjadi orang dalam as-siratal mustaqim ini, berbagai upaya yang perlu dilakukan. Terutama kaitan dengan yang karena kita ini hidup ini akan sebentar, kemudian setelah hidup akan berada di alam lain, yang di alam lain atau alam barza atau alam kubur itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka saya termasuk yang mengkampanyekan untuk yuk tetap berada dalam jalan yang lurus dengan mendapatkan pahala amal ibadah yang tetap mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Itulah yang kita sebut dengan kampanye untuk wakaf. Ya, wakafnya berupa apa? Nah, kita wakafnya berbagai macam yang sudah kita ketahui. Yang paling populer kalau dengar wakaf adalah mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan tanah untuk madrasah, mewakafkan tanah untuk fasilitas umum umpamanya. Itu sudah jelas-jelas dan banyak dilakukan. Dan banyak orang yang mengeluhkan, kenapa? Kalau yang tidak punya tanah, kalau yang tidak punya kesempatan untuk punya lahan, maka kecil kemungkinan untuk bisa berwakaf dengan model begitu. Maka kampanye yang kita lakukan adalah wakaf yang pertama, wakaf mushaf Al-Quran. Ini dengan harga katakanlah 50.000 atau 100.000, kita bisa berwakaf Al-Quran. Beli Al-Quran, simpan di masjid. Ya. Mau dititipkan boleh kepada pengurus masjidnya. Tidak dititipkan juga tidak apa-apa. Bawa, simpan. Insya Allah akan bermanfaat. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus paham bahwa ketika mewakafkan yang namanya Al-Quran, cek dulu, jangan sampai Al-Qurannya ada yang hilang halamannya, ada yang mungkin cetakannya tidak bagus, dan sebagainya. Jadi pastikan yang kita wakafkan itu yang akan memudahkan orang lain untuk membaca. Termasuk, mohon maaf, sekarang itu lagi banyak orang yang mewakafkan Al-Quran, mewakafkan mushaf Al-Quran kepada nenek-nenek. Tapi yang kecil, Al-Qurannya itu bentuknya yang kecil, sehingga nyaris si nenek-nenek ini nggak bisa optimal memanfaatkannya. Jadi yuk kita juga melihat bagaimana yang akan kita beri berupa wakaf Al-Quran ini. Katakanlah di masjid itu yang biasa hadirnya adalah nenek-nenek, maka berilah Quran-Quran yang besar. Kata cucu saya, berilah Quran yang besar-besar agar neneknya bisa baca tanpa harus nyari kacamata. Karena kacamatanya sering lengit. Di mana kacamata nenek, di mana kacamata kakek, kan gitu. Akhirnya kata anak cucunya itu bilangin, biarin. Kenapa? Rupanya seneng lihat kakeknya dan neneknya udah mulai rampang rempeng. Yang dulu pemarah, yang dulu gede ambak, sekarang udah mulai kehilangan kacamata aja udah panik. Apalagi nanti kehilangan nyawa ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang panik kalau kehilangan sesuatu, tapi justru mungkin mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ternyata kita itu sudah sering lupa, ternyata kita itu sudah sering tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan daya ingat yang baik gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya udah agak terbiasa tuh ya. Begitu. Baik. Berikutnya adalah wakaf yang dikampanyekan adalah setelahnya mewakafkan mushaf Al-Quran. Silakan pilih mau yang model mana, dari yang mulai harga puluhan ribu sampai ada yang juta ya. Bisa jadi ingin mewakafkan satu set Al-Quran yang lengkap dengan tafsirnya. Itu harganya kan satu set, umpamanya kalau tafsir Ibnu Katsir aja 10 jilid udah hampir 3 juta rupiah satu set. Boleh mewakafkan itu, boleh. Kemana mewakafkannya? Tentunya kepada yang kira-kira akan dimanfaatkan. Jangan diwakafkan kepada yang akan nanti ditaruh di laci, enggak. Atau ditaruh di meja rias, enggak. Wakafkanlah kepada yang membutuhkan. Jadi ketika katakanlah kita dalam posisi perjalanan, masuk ke musola atau masjid, ikut sholat, numpang sholat, kemudian di situ ternyata Al-Qur'annya sudah sangat memprihatinkan kelihatannya, maka catat alamatnya, kemudian minta kirim lewat media transportasi atau pengiriman ya untuk sampai ke lokasi. Jadi nggak usah ada aktivitas yang berupa fisik untuk beli Quran dan sebagainya, enggak. Cukup search di media
marketing digital atau kan mungkin melalui toko-toko buku, silahkan langsung bayar, nah langsung dikirim ke lokasi. Ya, tentunya harus tertib juga, kasih tahu yang akan dikiriminya bahwa itu ada kiriman mushaf Al-Quran. Karena pernah ada sahabat saya yang mengirimi Al-Quran kemudian dia balik lagi tidak jadi terkirim, artinya tidak gagal terus terkirim karena yang di sananya itu menolak, merasa tidak memesan. Masya Allah ya. Dikasih aja banyak yang nolak sekarang ya. Masya Allah. Kalau dikasihnya Al-Quran, tapi kalau dikasih sembako nggak pernah ada yang nanya, nggak pernah ada yang nolak, nggak pernah ada cerita menolak sembako, nggak ada. Yang ada itu menolak karena mungkin cacat, karena mungkin kecil, karena mungkin tidak banyak, ya gitu ya, atau kedaluarsa. Baik. Jadi yang pertama musyaf Al-Quran, kemudian berikutnya teruskan kebiasaan untuk wakaf berupa membangun masjid, membuat prasarana. Kemudian berikutnya adalah wakaf berupa membuat saluran air, membuat sumur, bikin sumur bor, ya termasuk di dalamnya membuat fasilitas sanitasi yang baik sehingga menimbulkan derajat kesehatan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa yang namanya wakaf itu bisa juga berupa menanam pohon. Ya. Menanam pohon itu adalah salah satu bagian dari wakaf yang akan bermanfaat terus-terusan bagi yang akan menikmatinya. Nah, sampai di sini mungkin kaitan dengan bahasan kita tentang menjadi umat yang terbaik, tentang istiqamah, tentang Shiratal Mustaqim, dan tentang apa yang bisa kita langgengkan pahala kita ketika kita istiqamah dalam Shiratal Mustaqim, kemudian kita senantiasa beramal sesuai dengan petunjuk dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yuk kita niatkan dari dalam kalbu kita agar kita senantiasa tulus, ikhlas, kemudian pada saatnya kita lurus dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama niatkan dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan ya Allah. Dari itu ya Allah panjangkan umur kami sampaikan kepada Ramadan dan jadikanlah kami mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah dengan ibadah yang terbaik. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berniat untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran dan mengambil kesempatan untuk meraih pahala ibadah umroh yang senilai dengan haji, maka mari saya sediakan kesempatan. Mari kita sama-sama mintakan kepada Allah untuk dikuatkan, dimampukan untuk berumroh di bulan suci Ramadan, menikmati suasana nuansa Al-Quran di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, dan di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi. Insya Allah selama sebulan penuh kita akan sama-sama berada di tanah suci. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama-sama, termasuk mengajak saudara-saudaranya, putra-putrinya, ataupun mungkin masih ada ibu bapaknya yang akan ikut berangkat. Mudah-mudahan ya Allah diberikan kemudahan untuk mampu melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Mampukan kami juga untuk berwakaf ya Allah, wakaf dengan apa yang kami mampu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami mendapat cahaya terang benderang dari nur cahaya hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah ya alim